Kalau mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura. Dan saya kira ya, mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, di Koya. Jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya. Dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya. Karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Seseorang merasa tidak sepakat atau tidak puas dengan penetapan tersangka, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan upaya pra-peradilan. Namun, yang harus dijadikan catatan, sekalipun pra-peradilan diajukan, sama sekali tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Kita sama-sama tahu bahwa Presiden Jokowi telah membuka mata kita semua. Papua harus lebih diperhatikan. Karena selama ini diabaikan. Lalu seberapa jauh soalnya? Dugaan korupsi Gubernur Papua yang sangat membuat kita bersegar. Saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini, apakah tokoh pemuda, apakah tokoh agama, tokoh adat, itu datang ke sini selalu nanya, kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu? Kok sudah mengeluarkan daftar 10? Kok tidak ditindak? Oleh sebab itu kepada saudara Lukas NMB, menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Kalau Kak Lukas ini nggak mau datang ke KPK karena alasan sakit, karena masih nggak sehat dan sebagainya, ya mungkin KPK itu manggilnya bukan dalam rangka klarifikasi atau pemeriksaan. Undang aja dalam rangka main judi. Pasti mau Lukas itu. Pasti langsung sehat dia. Ya meskipun nanti datangnya pakai kursi roda, nggak apa-apa. Yang penting datang. Kuasa hukum Lukas NMB tunggu kedatangan KPK. Gubernur Papua Lukas NMB menunggu kedatangan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas di Papua. Kuasa hukum Lukas menyebut pada Minggu 30 Oktober 2022, Lukas menjalani pemeriksaan kesehatan melibatkan dokter spesialis dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Kuasa hukum Lukas, Alexius Renwarin, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi kedatangan KPK untuk memeriksa Lukas. Ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada KPK setelah mengambil keputusan dari KPK. Sejak pekan lalu, kata dia, baik Lukas maupun masyarakat di Papua sudah membuka diri terhadap kedatangan KPK. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan Capres-Cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartel efek. Harapannya, figur Capres atau Cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu
ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PPP 2,0%. Sisanya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%, serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Polmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Kriteria cawapres Anies. Calon Presiden naungan Partai Nasdem Anies Baswedan ungkap 3 kriteria yang layak menjadi pasangannya untuk maju sebagai calon wakil presiden di bursa pemilu 2024. Bagi Anies, 3 kriteria ini cukup kuat untuk menjadi pasangannya dan yakin memenangkan kontestasi politik tersebut apabila 3 kriteria ini dipenuhi. Dia pun kembali menegaskan 3 kriteria yang tepat adalah sosok yang membantu kemenangan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan, capres dari Partai Nasdem, mengaku belum menentukan pilihan soal sosok untuk cawapres yang akan mendampinginya berlaga pada ajang Pilpres 2024. Menurut Anies, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat atau Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Pilih AHY atau Aher. Capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengaku belum menentukan pilihan sosok cawapresnya untuk Pilpres 2024. Menurut dia, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan baru akan dibuka pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Di hadapan awak media, Anies berjanji akan mengajak para wartawan jika dirinya memiliki agenda kegiatan. Menurut dia, koalisi tersebut akan diumumkan jika sudah tiba saatnya. Nasdem optimis menangi Pilpres 2022. Partai Nasdem percaya diri dapat memenangkan Pilpres 2022 lantaran memiliki calon presiden Anies Baswedan yang disebut cerdas. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan. Adapun 2 hal yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah perihal program yang baik dan program perbaikan menuju lebih baik. Adapun Farhan sebut kondisi politik dewasa ini perlu angin segar perubahan. Sosok Anies Baswedan merupakan capres yang membawa perubahan baru di bursa pemilihan umum 2024 mendatang. Sebagaimana diberitakan, kini Anies Baswedan resmi didapuk menjadi jagoan Partai Nasdem dengan menghadapi pemilu 2024. Kendati belum mendapatkan pasangan sebagai calon wakil presiden, nama Anies sering disebut-sebut sebagai saingan kuat yang patut diwaspadai. Koalisi Perubahan siap deklarasi. Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS disebut akan deklarasi pada 10 November 2022 mendatang. Momen deklarasi koalisi tersebut sengaja dipilih tanggal 10 November karena bertepatan dengan Hari Pahlawan. Meski demikian, Khalid meminta agar fondasi koalisi tersebut lebih diperkuat sebelum deklarasi, yakni mengenai pembahasan di tim kecil terkait platform perjuangan, desain pemerintahan, strategi pemenangan, serta skema capres dan cawapres. Lebih lanjut, ia meminta agar tidak memaksakan deklarasi koalisi pada tanggal tersebut jika fondasi koalisi belum tuntas dibahas.